Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Meta Barabrutu, dosen dari program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Integrated Marketing Communication yang biasanya saya ajar di dalam semester gasal yang memiliki bobot SKS sebanyak 3. Adapun mata kuliah Integrated Marketing Communication merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital maupun media sosial, yang dimana menyampaikan pesan yang konsisten dan juga efektif kepada konsumen. Capaian pembelajaran mata kuliah Integrated Marketing Communication terdapat 3. Yang pertama adalah memahami komunikasi profesional dan etika bisnis di era digital, sosial, dan juga global. Yang kedua, menguasai penggunaan media digital, sosial, dan visual dalam komunikasi bisnis, serta mampu mengembangkan presentasi yang menarik di berbagai platform. Yang ketiga, mampu merencanakan, menulis, merevisi, dan menyampaikan pesan bisnis yang efektif, termasuk pesan yang persuasif. Sumber pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan ini terdapat 2 macam. Yang pertama adalah buku, dan kemudian adalah artikel yang ditulis oleh dosen pengampu dan juga artikel lainnya yang terindeks dengan Scopus. Harapannya, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang sudah dibaca di dalam buku dan juga praktiknya yang terdapat di dalam artikel. Kegiatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdapat 5 macam. Yang pertama, ceramah dan presentasi. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, tugas. Yang keempat, project based learning. Dan yang kelima, case based learning. Kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan yang student centered learning, ditujukan untuk mahasiswa agar mampu menguasai teori dan juga praktiknya, dan juga mahasiswa mampu berdiskusi secara aktif di dalam kelas. Adapun metode pembelajaran dibagi dalam beberapa kategori. Hal ini bertujuan untuk memberikan variasi agar mahasiswa lebih semangat dalam belajar dan juga termotivasi. Yang pertama ada sinkronus, terdiri dari tatap muka di kelas dan juga tatap maya via Zoom. Dan apabila melakukan tugas ataupun kuis menggunakan platform Quizzes. Yang kedua adalah asinkronus dalam bentuk tugas-tugas ataupun project based learning dan tanya jawab melalui tatap maya bisa atau difasilitasi menggunakan Google Classroom. Komponen dan proporsi penilaian di dalam mata kuliah ini terdapat 4 macam. Yang pertama, partisipasi keaktifan sebesar 10%. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. Yang kedua, tugas dan juga kuis sebanyak 20%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester sebanyak 30%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester yang dilakukan dalam bentuk project based learning sebanyak 40%. Hal ini dilakukan karena PJBL merupakan kegiatan yang memiliki bobot lebih berat dan juga dilakukan secara kelompok. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Integrated Marketing Communication, dan juga selanjutnya akan melakukan simulasi pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke teman-teman. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai
promotional mix atau bauran promosi. Nah, apa aja tuh bauran promosi atau promotional mix? Yang digital marketing, Ya, sales promotion, sales promotion, advertising. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan sebelumnya itu ada yang namanya bauran pemasaran, ada juga namanya bauran promosi gitu ya. Nah, oke. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan brand equity dan juga akuntabilitas brand gitu ya. Nah, jadi brand equity atau ekuitas brand. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau ikut lomba kadang ditanyain gimana sih meningkatkan brand awareness. Nah, kita akan bahas di sini ya di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Oke. Dari kita belajar mengenai brand ekuitas itu tadi, tujuannya apa sih? Untuk mempelajari apa gitu ya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep ekuitas merek. Jadi teman-teman biar nggak ngambang nih, ekuitas merek itu apa sih? Brand equity itu apa gitu ya. Kemudian menjelaskan dampak dari meningkatkan ekuitas merek. Apa yang didapatkan manfaatnya oleh perusahaan ataupun oleh konsumen ketika kita kenal dengan suatu brand gitu ya. Kemudian apa sih model-model dari ekuitas merek, manfaatnya, perspektifnya dari pelanggan. Kita juga nanti akan membahas yang dari perspektifnya pelanggan dan juga perspektifnya perusahaan. Kemudian yang keempat adalah memahami bagaimana upaya pemasaran harus mempengaruhi perilaku konsumen gitu ya. Nah, jadi ini tuh penggabungan. Kalau misalkan IMC Integrated Marketing Communication berarti adalah alatnya, toolsnya. Nah, toolsnya itu kita manfaatkan supaya mencapai goals dari kita. Salah satunya mendapatkan brand ekuitas itu tadi gitu ya. Nah, di dalam brand equity kita akan yang namanya mengembangkan atau membangun brand yang kuat. Strateginya apa? Kemudian market accountability, mengukur yang sudah kita lakukan, misalkan kita melakukan promosi itu sudah efektif nggak? Sudah bisa meningkatkan keuangan ataupun mendapatkan labanya udah maksimal belum? Gitu ya. Nah, kemudian oke, sebelum ke situ saya mau nanya ke teman-teman, apa sih brand itu? Identitas, merek, apa lagi? Wajah, bisa. Ya, wajah dari benda gitu ya misalkan. Nah, oke, benar semua yang dikatakan oleh teman-teman gitu ya. Secara teorinya gitu, brand itu apa? Brand itu seperti tadi kan identitas ya. Ada nama, tanda, simbol ya. Kemudian atau kombinasi di antaranya tersebut yang tujuannya adalah untuk membedakan dari pesaingnya. Kan pasti contohnya misalkan nama Aisyah sama misalkan Arum. Kenapa ada nama itu misalkan kalau misalkan identitas diri kita gitu ya. Kan pasti Arum itu tujuannya kenapa sih kalau dikasih nama Arum? Supaya memberikan apa ya, harum di sekitarnya, manfaat gitu ya misalkan. Nah, pasti kan identitas atau nama itu tadi memiliki tujuan masing-masing. Sama contohnya kayak Aqua, saya kasih contoh Aqua, Limineral sama Aquaviva. Di sini mereknya gitu ya, brandnya itu sama-sama pakai apa? Gunung ya, gunung. Nah, pesannya adalah untuk menyampaikan bahwa air ini dari gunung, gitu kan? Nah, tapi kan pasti beda. Kalau Aqua itu dia pakai gini ya, kan gelombang gitu ya, gelombang itu kayak air gitu ya. Kemudian kalau Limineral dia pakai tetes gitu ya. Kalau Aquaviva gunung aja ya, nggak ada unsur airnya gitu. Nah, ini kan kalau misalkan nggak ada tulisannya gitu ya, kita blur. Kemudian saya nebak ke teman-teman, ini brandnya air mineral. Pasti kalian bisa nebak gitu ya. Ini mineral gitu ya, karena itu tujuannya pengen beda dari pesaingnya, pengen beda dari Aqua misalkan, pengen beda dari Aquaviva gitu ya. Nah, ini sekilas tentang brand. Jadi ini kita sudah masuk ke brand equity atau ekuitas merek gitu ya. Nah, jadi menurut Kevin Keller, kalau misalkan kita mau mencapai brand equity atau ekuitas merek, itu kita harus mempelajari yang namanya brand knowledge. Brand knowledge. Jadi kenapa saya tampilin ini supaya teman-teman itu ada gambaran. Ini tujuannya. Kadang tuh saya dulu kalau kuliah ya, tujuannya pelajaran ini tuh apa sih gitu kan. Nah, karena kayak ngambang gitu ya. Nah, kalau misalkan makanya itu saya kasih ini supaya kalian bisa potongan-potongan yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa jadi satu gitu ya. Oh, tujuannya ini gitu. Nah, yang pertama ada brand awareness, aware, peduli gitu ya. Kemudian kedua ada brand image, suatu merek, suatu brand gitu ya. Bisa diidentifikasi melalui yang namanya brand recognition, kemudian ada brand recall. Nah, kita akan bahas semuanya ini di slide berikutnya.
Kemudian brand image itu bisa dilihat dari type of brand association-nya. Kemudian brand itu kan misalkan identitas, seperti yang saya sampaikan, brand atau identitas merek itu pasti punya arti. Nah, kita akan bahas itu juga. Oh, ternyata brand ini kenapa pakai warna ini, kenapa pakai logo ini, itu pengen dikenal sebagai apa sih gitu. Contoh kalau kayak kalian berpakaian, jarang pakai heels misalkan, selalu pakai sepatu. Berarti kan yang ingin ditampilkan adalah sporty. Tapi kalau misalkan lebih sering pakai heels atau flat shoes, berarti pengen kelihatan lebih feminim gitu ya. Nah, sama brand juga seperti itu, pakai warna, pakai bentuk, kemudian markomnya atau marketing communication-nya yang dipilih. Dia mau pakai Instagram ads atau koran atau apa, itu pasti ingin menunjukkan brand saya ini pengen dikenal sebagai brand yang seperti ini gitu ya. Nah, secara garis besar gitu ya, brand ekuitas itu adalah reputasi baik gitu ya, yang dibangun oleh brand dalam waktu tertentu. Nggak bisa dalam 1 tahun 2 tahun tiba-tiba brand itu kita udah tahu ekuitas brand X itu, nggak. Tapi itu suatu perjalanan, membutuhkan waktu. Nah, contohnya nanti ada di belakang. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah kita bagaimana sih Bu kita itu bisa mengidentifikasi yang namanya brand equity melalui 4 ini teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah differentiation atau tingkat keunikan. Oh, jadi misalkan nih kalian kerja di suatu perusahaan, kemudian kira-kira sama bos kalian dikasih tugas, coba identifikasi brand kita tuh sudah unik belum? Pakai ini alatnya, ini tolak ukurnya, gitu ya. Pakai differentiation, relevance, esteem, sama knowledge gitu ya. Misalkan kalau di dalam kuesioner kan ada 1 sampai 6 gitu ya. Kalian identifikasi melalui masyarakat gitu ya, sebar kuesioner. Tingkat brand kita misalkan brand X. Tingkat keunikan dari brand X itu 1 sampai 6, hitung gitu ya. Oh, saya pernah kan ngisi kuesioner ya. Nah, ya itulah. Jadi kita bisa menilai brand kita itu udah punya ekuitas merek atau belum melalui ini. Kemudian yang kedua adalah relevance, tingkat keterlibatan. Jadi maksudnya adalah kadang kan kalau misalkan di dalam contohnya kayak The Body Shop gitu ya, dia kan tingkat keterlibatan dengan konsumen itu cukup tinggi ya. Salah satunya dengan misalkan kalau kamu beli nanti packagingnya itu bisa ditukar ulang ya gitu misalkan. Atau di dalam Instagram. Nah, itu kan misalkan di dalam Instagram komen-komennya tuh tetap dibalesin. Ini deh, tahu adminnya Gerindra nggak? Ya kan? Itu dia kan selalu epic ya balesin komen, nanya yang di luar politik bahkan gitu ya. Nah, itu tujuannya si partai politik tersebut untuk membangun keakraban, keterlibatan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah esteem. Nah, contohnya kayak gini, tingkat penghargaan, maksudnya seperti ini. Seberapa bangganya sih kalian tuh pegang tas ini gitu misalkan. Ada yang pegang tas kayak gini kan, tapi ada yang ya udah biasa aja gitu kan. Kalau udah kayak gini maunya diginiin terus, brandnya harus kelihatan, berarti kan kalian apa tujuannya? Pengen show up ya. Kalau saya pakai brand ini loh gitu kan, untuk menunjukkan bahwa identitas saya itu kayak gini loh gitu kan. Nah, jadi ibarat kata ya pasti brand-brand terkenal gitu ya. Kalau misalkan pun nggak brand terkenal, misalkan kalian itu adalah local pride. Nah, misalkan nih saya selalu beli tas yang buatan lokal gitu misalkan ya. Atau misalkan kalian bercerita di dalam postingan kalian bagaimana, nah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah knowledge, tingkat keakraban. Nah, kemudian setelah itu kita bergerak ke dalam, kita bisa setelah kita belajar tentang brand ekuitas, oh ternyata untuk mencapai yang namanya brand ekuitas itu seperti ini toh Bu gitu ya misalkan. Nah, kemudian kita belajar menganalisa suatu brand, yang mana sih brand yang belum dapat ekuitasnya sama brand yang udah dapat ekuitasnya gitu ya. Sekarang saya nanya dulu, sebutin serempak brand HP terkenal. Samsung. Oke. Kopi terkenal. Beda-beda, ada yang Starbucks, ada yang Kopken, ada yang Fore gitu ya. Beda-beda ya. Nah, oke, brand Samsung. Nanti kita akan analisis brand Samsung ini itu udah sampai di mana sih, gitu ya.
saya mencontohkan pakai Apple gitu ya. Nah, jadi mencontohkan yang udah paling tingkat tinggi nih brand awareness-nya gitu ya. Jadi kan nanti ada piramida ya. Piramida itu bisa mengidentifikasi brand ini tuh sudah level mana gitu ya. Nah, yang pertama ada brand awareness. Brand awareness itu apa? Kesadaran terhadap suatu brand. Kesadaran terhadap suatu brand. Apalagi? Ya. Oke. Jadi kalau seperti yang saya tanyakan tadi, kalian sebutkan satu brand, Samsung gitu kan. Itu berarti brand awareness-nya itu udah tinggi. Gitu ya. Sekali atau misalkan gini. Indomie. Apa? Oh iya, Sari Roti. Ya kan? Nah, oke ya, Sari Roti gitu ya. Nah, tapi ternyata ada yang salah gitu kan. Kira-kira Sari Roti ini menempati level yang mana nih? Gitu ya. Atau misalkan saya coba ini ya. Yang di dalam otak kalian ketika saya ngomong brand roti, kalian sebutinnya apa? Sari Roti. Oh iya, Sari Roti ya. Bukan lain-lain ya. Kenapa? Hah? Alka, ya. Yang rasanya enak kan ya? Enak. Fun fact-nya ya begitulah gitu kan. Berseliweran gitu kan informasinya ya. Nah, jadi itulah dia itu sudah sadar, sudah peduli akan kehadiran merek ini gitu ya. Dia ada di benak konsumen, ibarat kata seperti itu. Nah, level dari brand awareness itu ada banyak teman-teman. Tingkatannya ada ini, ya. Nih, yang paling bawah nanti biasanya teman-teman kalau untuk apa tuh nyusun TA tugas akhir ya. Kan kalau PMD biasanya pakai satu variabel, ya. Belum orang masih baru aja babu tempat duduknya masih anget gitu ya. Ya, jadi ada yang namanya biasanya tuh teman-teman PMD itu juga pakai teori brand awareness ini, bagaimana meningkatkan brand awareness produk X gitu kan, seperti itu. Nah, dimensinya tuh ini ada unaware brand, brand recognition, brand recall, sama top of mind brand gitu ya. Nah, ini saya langsung pakai contoh pakai merek HP gitu ya. Unaware brand itu berarti ada yang nggak tahu Evercross? Nah, ada yang nggak tahu di belakang. Itu juga nggak tahu. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu, ya kan? Nah, berarti nggak semua orang tahu, ya kan? Nah, itulah unaware brand. Tidak, ya kita nggak tahu gitu kan, nggak begitu terkenal gitu kan, sunyi senyap. Kemudian ada brand recognition. Kalau brand recognition ini, apa tuh, kita tuh harus pakai dipancing dulu nih, misalkan kayak gini. Brand apa yang BA-nya pakai Agnes Monica? Vivo kan? Ya, jadi maksudnya tuh harus dipancing gitu dulu loh. Nah, itu namanya brand recognition. Tapi kalau misalkan brand recall, seperti yang saya sampaikan tadi, brand merek HP terkenal apa gitu kan, Samsung gitu. Nah, itu udah ada di sini gitu, di luar bahkan gitu ya. Nah, kemudian kalau top of mind brand, ya paling atas sudah gitu ya. Kalau di dalam roti-rotian bisa jadi apa sih roti paling mahal yang semua orang juga tahu? Hah? Banyak sih, Holland ya. Ya, Holland ya. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau brand recall-nya si Sari Roti gitu ya, teman-teman. Tapi kalau brand recognition ya mungkin Alka ya. Unaware brand ya udah brand lokal gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga kalian gunakan untuk TA juga nanti. Kalau misalkan ditanyain, biasanya teman-teman itu kalau nggak Aida, ya Aida terus. Tahu kan Aida? Tahu. Iya, jadi bosen sebagai pemuji atau pembimbingnya gitu ya. Jadi ya harus bikin yang berbeda gitu. Nah, kemudian setelah itu kita mengenal lagi brand awareness udah. Nah, tadi yang saya bilang di pertama itu menunjukkan kerangka, itu kan ada brand image ya. Nah, salah satu dari brand knowledge tadi kan, itu adalah brand image. Nah, brand image ini adalah asosiasi muncul, atau misalkan ya udah identitas yang muncul gitu. Identitas yang muncul di benak konsumen atau ingatan tentang suatu merek tertentu. Misalkan baju anak muda, gini deh, Uniqlo, kalian kenalnya sebagai brand yang apa? Basic, nyaman, simple gitu ya, nyaman, simple ya, yaitu image-nya seperti itu. Atau misalkan
apa ya seperti itu apa saya seperti nah kayak gitu itu image-nya kalian pengen dikenal sebagai seseorang yang seperti apa atau brand ini pengen dikenal sebagai brand yang bagaimana misalkan atau brand yang biasanya dipakai ke gunung local pride apa Eiger ya nah kayak gitu tuh namanya brand image. Nah, dikonseptualisasikan ke dalam jenis keunggulan, kekuatan ataupun keunikan tertentu, gitu. Nah, saya kasih contoh di sini itu ada brand Nike ya, simple ya dia sign-nya, simple, cuman centang gitu doang ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak pernah nonton apa tuh namanya iklannya Nike di YouTube? Pernah dan banyak ya. Salah satu image-nya si Nike ini adalah dia selalu apa? Lari. Ya, sepatu lari ya. Dia selalu berhubungan dengan orang-orang yang atlet ya. Nah, salah satu kegiatan yang kan nggak mungkin si Nike cuma ngomong saya peduli terhadap kenyamanan orang lari, kan nggak mungkin ngomong doang tapi tanpa dibuktikan oleh tindakan ya. Tindakannya salah satu itu dia si Nike ini itu mendukung olimpiade di mana gitu saya lupa. Dia itu selalu dan juga si Nike ini mengatakan dirinya itu adalah ramah lingkungan. Pernah dengar? Ya. Nah, dia mendukung para atletnya, para atlet-atlet yang berlomba di olimpiade itu ngasih sepatu semuanya ke atletnya. Dan kemudian dia menyediakan tempat tidurnya itu dari kardus. Pernah dengar? Tahu. Ya. Nah, jadi dia tuh menunjukkan bahwa saya peduli loh terhadap lingkungan. Jadi nggak setelah olimpiade pergi kan mau buat apa tempat tidurnya nggak selesai. Jadi dia pakai kardus daur ulang. Nah, jadi karena sekarang kan yang berkaitan dengan environmental sangat ini ya, sangat apa? Dijunjung gitu ya. Bahkan ada yang namanya saya lupa brand greenwash itu dia pura-puranya green marketing tapi ternyata enggak. Itu namanya greenwash kan banyak ya seperti itu ya sekarang. Jadi enggak cuma ngomong keluar-keluar doang tapi harus ditujukan dengan tindakan yang nyata gitu. Nah, komponen apa aja yang bisa dinilai dari brand image itu? Tangible, yang kelihatan. Berarti produk yang dijual, kinerja geraknya. Nah, Nike coba House of Innovation Nike. Kalian cek di situ Nike itu dia kan jualan produk ya, tapi juga dia tuh bagaimana caranya dekat dengan digital. Jadi dia pesen sepatu itu bisa pakai digital, semuanya serba digital. Coba cek nanti di Manhattan ya. Nah, itu adalah kinerja gerai retail berarti tangible. Periklanannya bagaimana dia memakai brand ambassador siapa gitu ya. Marka, nama dan logo dan seterusnya. Kalau intangible berarti yang nggak kelihatan gitu ya. Oke. Kira-kira kalau brandnya terkenal manfaatnya apa? Dapat dipercaya ya. Iya. Orang mau beli lagi juga nggak sungkan. Benar. Sungkan. Ya, benar teman-teman. Ya. Memberikan keyakinan mengenai keputusan pembelian seperti yang disampaikan oleh kamu tadi. Memberikan jaminan, ya nggak mungkin kalau beli Nike dipakai sekali langsung jebol gitu kan. Nah, mengurangi waktu pencarian. Udahlah saya mau beli sepatu lari Nike gitu kan. Nah, seperti itulah manfaatnya kalau brand ekuitasnya bagus, brand image-nya bagus gitu ya. Nah, manfaatnya apa kalau misalkan dari perspektif perusahaan? Dia mau misalkan dari awal Nike itu cuma jual sepatu, dia mau menciptakan baju. Kan udah otomatis kita nggak usah bekerja keras ya untuk mengenalkan baju yang kita produksi yang baru itu tadi gitu kan. Nah, karena ya udah terkenal, kita mau pakai ini apa aja udah bebas, orang mau beli udah percaya sama kualitasnya gitu ya. Nah, oke, ini adalah brand personality yang saya sebutkan tadi. Nggak cuma nama tapi brand juga punya punya identitas. Sincerity, ketulusan, excitement, semangat, competence, keanggunan dan juga kokoh. Nah, kalau misalkan kokoh berarti kan Rucika, tahu nggak? Dihantam gitu kan? Dia pengen menunjukkan kekokohan gitu. Nah, itu kan sejalan inline sama iklannya ya, kayak gitu. Kalian pengen dikenal sebagai brand yang seperti apa gitu ya? Bisa pilih salah satu dari 5 ini. Itu jujur, otentik, ceria. Gitu. Oke.
Nah, contohnya ini ada jadi ini tahu apa? Ya ada tulisannya sih, Body Shop ya. Kalau logo The Body Shop kan dia ada kayak apa? Daun apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Ijo. Hijau royo-royo. Apa? Alam. Natural, iya. Dia TBS kan memang tidak menggunakan animal testing, bahan-bahannya ramah lingkungan, bahkan dia mendukung di Afrika itu kan ini ya banyak masyarakat yang miskin juga ya. Jadi dia itu mendukung masyarakat yang miskin itu dengan membeli bahan alam yang mereka hasilkan. Kalau kita beli berarti kan kita ada pendapatan orang itu. Makanya di situ tuh air bersih susah, sekolah bagi perempuan juga susah. Nah, si TBS itu melakukan hal itu, melakukan aksi sosial. Nah, itu juga inline sama image yang ingin dibangun oleh si The Body Shop itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya mendapatkan brand ekuitas itu tadi? Having a brand speak for itself. Biarkan si brand itu. Jadi kita nggak ngomong saya peduli lingkungan, nggak ngomong kayak gitu. Biarkan kita sebagai konsumen tuh menilai. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita kualitasnya disampaikan yang baik, diberikan yang terbaik gitu kan. Desirability-nya, suitability-nya, dan juga bagaimana kepuasan juga after consumption ataupun before-nya gitu ya. Nah, itu adalah komitmen kita kepada si konsumen seperti itu. Oke, nah berikutnya pasti teman-teman udah ini ya, udah mendapatkan pemahaman yang baik. Sebelum kita ke discussion, kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada? Misalkan Bu tadi itu apa gitu? Ada yang ya? Tadi di bagian tangible sama intangible kan di intangible-nya ada laporan media ya. Kenapa laporan media itu masuknya ke intangible? Kan maksudnya bisa dilihat ada laporannya. Kenapa? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Padahal tadi saya cepet tuh nge-slide-nya, tapi di bawah sendiri kan ya? Ya, kenapa laporan media itu kayak berita gitu ya? Maksudnya tangible dan intangible itu, tangible itu ada, produknya ada gitu ya. Kalau berita media itu kan bisa berita media misalkan dalam bentuk lisan, kalau dia udah upload berita media kemudian dibicarakan, itu kan sesuatu yang tidak dimiliki secara utuh oleh perusahaan gitu ya. Nah, itu kenapa dia masuk ke intangible gitu. Nah, itu makanya kan sering ya kadang kayak UNJ misalkan, dia UNJ ini selalu kadang di UNJ Press ataupun di Kompas gitu ya, ada berita UNJ menjalin kerjasama dengan universitas di Cina gitu kan misalkan. Nah, itu pengen menunjukkan bahwa kita global, dan hal itu kan juga nggak bisa bukan sesuatu yang bisa dipegang gitu kan ya. Kalau mahasiswa tahu ada gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Tugasnya adalah ini untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita belajar secara nyata aplikasinya, teman-teman cari di sosial media. Berdasarkan hal ini kan udah dibentuk kelompok ya teman-teman. Jadi pilih salah satu merek ya, mereknya bisa lokal ataupun internasional. Analisis seberapa efektif pemasaran suatu merek. Jadi nanti dikombin dengan promotional bits, misalkan advertisingnya bagaimana yang ada di YouTube, di Instagram, di Facebook misalkan ya. Nah, kemudian dalam meningkatkan ekuitas merek, oh ternyata dia udah menampilkan identitasnya Bu sebagai brand yang kokoh misalkan. Nah, dan juga akuntabilitasnya. Jadi teman-teman dibuat ke dalam kelompok, tidak perlu laporan, dalam bentuk PPT aja, dipresentasikan. Gitu ya teman-teman. Oke, Bu. Oke, kalau begitu ini adalah sumber referensi yang bisa kalian pakai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.